Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Opini Toipah. Jadi konten ini konten pertama khusus Toipah beropini. Jadi Toipah mengkritik suatu permasalahan atau ngomongin suatu masalah gitu ya. Baik, mungkin teman-teman sudah melihat di judul tentang lockdown. Jadi corona ini makhluk ciptaan Allah juga ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan ngeluh ketika diberikan ujian ini. Dan teman-teman tetap stay di rumah, jangan kemana-mana. Kalau misalnya nggak penting jangan keluar rumah. Kalaupun darurat untuk keluar ya teman-teman usahakan pakai masker. Kalau misalkan ngerasa diri teman-teman itu udah kayak nggak sehat lah, nggak fit, kayak misalkan batuk atau pilek itu, usahain pakai masker. Dan ketika keluar jangan bersentuhan dengan benda-benda apapun di luar gitu. Oke, langsung aja ke inti. Lockdown ini sebenarnya udah ada saat zaman Rasulullah gitu, ketika suatu virus mematikan menimpa suatu kaum Bani Israel gitu, dan Rasulullah pun bersabda, janganlah kalian memasuki negeri yang di dalamnya ada penyakit gitu. Tapi kalau misalkan ada di negeri kalian penyakit itu, ya kalian jangan keluar dari negeri tersebut gitu. Itu ada di hadis Bukhari dan Muslim. Jadi apa aja sih tugas pemerintah ketika lockdown itu diterapkan gitu ya? Yang pertama, pemberian vaksin atau obat-obatan. Kedua, negara menjamin makanan atau bahan pokok untuk warganya. Ketiga, obat dan perawatan diupayakan penuh kepada tim medis demi keselamatan rakyatnya. 4. Negara wajib melakukan sosialisasi terkait wabah, pencegahan dan pertolongan pertama terkait wabah. 5. Hukum yang tegas bagi pelanggar lockdown. 6. Harus ada larangan masuknya warga dari luar daerah terjangkit virus gitu. Nah, yang pertama ini, pemberian vaksin atau obat-obatan itu sangat penting banget ya teman-teman. Jadi ketika lockdown ini diterapkan, ya pemerintah mau gak mau harus memberikan vaksin atau obat-obatan kepada warganya agar tidak terjangkit virus tersebut gitu. Itu adalah upaya untuk mencegah. Nah, terus yang selanjutnya itu, setiap rumah itu dikasih bahan pokok oleh pemerintah gitu. Jadi negara menjamin setiap warganya itu dikasih bahan pokok sehingga warganya nggak keluar dari rumahnya. Nah, terus selanjutnya itu, obat dan perawatan itu diupayakan penuh kepada tim medis gitu kan, untuk keselamatan rakyatnya. Tapi miris banget saat ini ketika kita melihat gitu tim medis yang memakai jas hujan gitu, APD-nya, alat pelindung dirinya, memakai jas hujan gitu. Miris banget gitu. Kalau misalkan kita bayangin iuran kita selama ini kepada negara kemanain biaya itu gitu, sampai tim medis kita pun kekurangan APD tersebut gitu, sampai mungkin ada suatu kelompok untuk menggalang dana gitu. Bukan tanggung jawab penuh dari suatu negara gitu. Aturan negara menjamin untuk kelengkapan tim medis tersebut. Ya, hukum yang tegas bagi pelanggar lockdown. Ini hukum yang tegas ya. Jadi kalau misalkan ada warganya yang keluar dari suatu daerah atau keluar dari rumah, yaitu ada tindakan tegas dari pemerintah, misalkan dikasih denda atau dipenjara gitu ya. Nah, yang terakhir, harus ada larangan masuknya warga dari luar daerah terjangkit virus gitu. Jadi harus ada larangan. Gak kayak sekarang ini malah warga negara asing itu benar-benar dibuka saat virus-virus ini lagi merebahnya di Indonesia gitu. Bahkan ketika warganya panik, pemerintah pun masih menerima warga negara asing ini. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya tentang berita bahwa Pak Presiden Jokowi itu membatalkan lockdown. Tapi sebenarnya lockdown ini perlu banget diadain di Indonesia ini gitu, karena untuk mengurangi penyebaran virus. Ya memang semua itu butuh biaya yang besar, terus juga butuh kesungguhan hati dan kesadaran penguasa tentunya gitu. Cuman kan di sistem kapitalis saat ini, materi jadi standar untung rugi gitu. Jadi mereka mikir ya nyawa rakyat, nyawa masyarakat ya bodo amat mau ngelayang kayak gimana, yang penting ekonomi dan kekuasaan ada di tangan. Ya, jadi dalam permasalahan ini hanya Islamlah yang memberikan solusi dari suatu permasalahan. Dalam Islam itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau misalkan sekarang ya lebih baik mengobati daripada mencegah gitu, karena kepentingan segelintir orang. Dan Islam itu menjamin kesejahteraan rakyatnya, kemakmuran rakyatnya. Tapi lihat kondisi sekarang ketika masker melonjak tinggi harganya. Bahkan pemerintah pun lebih mementingkan negara luar gitu, mengekspor masker ke luar negeri, tanpa memikirkan bahwa di dalam negeri pun kita sangat membutuhkan masker tersebut gitu, dan dijual dengan harga mahal. Aturan pemerintah itu ada penegasan bagi penimbun masker sendiri gitu, karena kita kasihan kepada tim medis dan saudara-saudara kita yang sudah terinfeksi virus tersebut. Ya, dengan adanya virus ini sebenarnya mungkin Allah pengen kita sadar gitu, agar kita nggak lalai. Dunia yang kita kejar itu sebenarnya bakalan hilang gitu aja gitu. Virus ini tuh sebenarnya kecil gitu,
kecil banget, tapi kok bisa ya mematikan banyak orang gitu. Ya mungkin Allah pengen kita sadar aja dengan adanya ujian ini, dan Allah juga pengen kita tuh sadar kalau misalkan hanya Islam yang bisa memecahkan suatu permasalahan gitu, karena hanya Islamlah yang memanusiakan manusia. Sedangkan kalau misalkan kapitalis itu hanya materi. Oke, mungkin kita sekarang prinsipnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi apakah rakyat itu sendiri merasakan kemakmurannya, merasakan kesejahteraannya? Kan tidak gitu. Terutama di kalangan masyarakat bawah gitu ya. Mungkin kalau misalkan kalangan masyarakat yang atas gitu atau menengah tidak merasakan kepahitannya gitu ya, kejolimannya saat ini gitu. Jadi pertanyaannya, bisakah Indonesia melaksanakan lockdown? Mau tidak mau, bisa tidak bisa, lockdown itu harus dilakukan di suatu negara yang terjangkit virus itu. Jadi pemerintah harus ada ketegasan untuk melaksanakan lockdown itu tersendiri. Pemerintah seharusnya tidak mementingkan untung rugi dari suatu perekonomian gitu. Yang dipentingkan adalah kesejahteraan dan kesehatan rakyatnya itu sendiri gitu. Semoga dengan adanya opini ini membuka pemikiran teman-teman. Ya sekian teman-teman semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, tetap di rumah ya teman-teman.